Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube aku Sri Kasimin. Di video kali ini aku kembali share tentang rutinitas pagiku ya Bunda, yaitu menyiapkan hidangan makan siang. Hari ini aku mau buat masakan gulai daun ubi tumbuk ya. Tapi daun ubi tumbuknya itu aku udah beli siap pakai Bunda. Biasanya aku sih numbuk sendiri. Tapi kayaknya karena nggak mau ribet, aku beli di warung tadi, kebetulan kok ada daun ubi tumbuk di situ udah siap. Jadi ya udahlah, aku pikir supaya cepet juga gitu kan. Nah kalau daun ubi tumbuk itu temennya itu pasti ikan asin, kemudian tempe goreng. Nah itu tadi ikan asinnya, tapi aku nggak pakai ikan asin belah gitu Bunda. Biasanya kan pakai ikan asin belah, tapi ini aku pakai ikan asin kresek yang aku goreng tepung. Begitupun tempenya juga aku goreng tepung. Nah sekarang lanjut, udah siap tadi tuh aku goreng. Sekarang lanjut aku mau masak daun ubinya. Ini udah aku masukkan ke santan encer ya yang udah mendidih. Aku rebus supaya dia lembut. Sekalian juga bumbunya dan perencanya, misalnya daun serai, daun salam kayak gitu ya, udah aku masukkan tadi. Jadi Bun, biasanya kalau daun ubi itu udah tumbuk, kalau aku buat sendiri itu aku tumbuk semua jadi satu, bumbunya sama daun ubinya sama kecombrangnya sama cepoka atau rimbang gitu. Tapi karena ini beli udah siap, dia nggak pakai bumbu Bunda, cuman daun ubi, kecombrang dan rimbangnya aja gitu. Jadi bumbunya aku terpaksa blender sendiri ya, aku tambah udang rebon. Nah ini tadi kalau gorengannya itu pelengkapnya udah siap. Sekarang aku mau lanjut masak sambal terasinya ya. Ini cabenya ini udah aku goreng tadi, terus tomatnya juga udah aku goreng. Sekarang aku tambah garam, gulanya ya. Bisa juga sebenarnya sambal terasi ini pakai gula aren ya atau gula merah gitu, tapi ini aku nggak pakai gula putih aja atau gula pasir. Nah itu terasinya juga aku goreng, sekarang aku giling ya. Ini gilingnya nggak perlu halus-halus Bunda. Nah ini tomatnya juga aku goreng tadi, cuman aku penyet-penyet aja gitu supaya nggak halus sekali gitu. Dan terakhir aku siram sama minyak panas yang bekas goreng terasi tadi Bunda, itu aku panaskan dan aku aduk-aduk lah, ulek-ulek di situ. Nah udah siap masak-masaknya, sekarang aku lanjut cuci piringnya. Nah sambil cuci piring aku mau sapa-sapa Bunda ya. Nah kalau Bunda di rumah hari ini menu makan siangnya tuh apa Bun? Boleh sharing-sharing ya, mana tahu di kolom komentar ya, mana tahu bisa menjadi inspirasi aku untuk besoknya gitu, masaknya apa gitu kan Bun. Kadang-kadang kan kita bingung gitu ya Bun, besok mau masak apa ya, mau masak apa gitu. Apalagi harus pakai ini ya, menu ya, table menu itu ya. Tapi kadang-kadang pas sudah dibuat menu nanti ada yang nggak ada di warung gitu ya, jadi batal gitu ya. Jadi aku masak berdasarkan yang ada di warung lah ya, yang aku selera hari ini tuh mau masak apa kayak gitu. Nah aku kalau masak itu Bunda, aku sih yang biasa-biasa aja, nggak masak-masakan yang luar biasa gitu ya. Biasa-biasa sambal teri, sambal kayak gitulah Bunda, biasa lah ya wong deso Bunda. Nah udah siap cuci piringnya, itu tadi aku skip aja ya Bunda, kalau disemuain pastinya itu panjang durasinya ya. Nah sekarang aku bersih-bersih area kompor ini gitu. Memang kalau kita udah siap masak, di seputaran kompor ini memang wajib harus dibersihkan ya Bunda, karena kan banyak percikan-percikan minyak gitu ya, nanti dia lengket-lengket gitu ya kan. Nah ini udah siap, sekarang aku tutup supaya rapi. Nah ini aku lap supaya gak berminyak semua. Jadi kalau udah masak memang aku wajib semuanya ini harus aku bersihkan Bunda gitu. Jadi nggak perlu tunggu nanti. Jadi itulah tipsnya agar supaya dapur kita tuh tetap bersih dan rapi ya Bunda. Jadi walaupun dapurku ini nggak estetik mungkin ya, jadi tapi aku mengupayakan agar tetap
selalu rapi dan bersih, sehingga anggota keluarga pastinya nyaman untuk menikmati santapan hidangan makan siang, makan malam kayak gitu ya Bunda. Apalagi di ruangan ini adalah tempat berkumpul kami ya Bunda. Ini dapurku merangkap semuanya ya, di situ ruang keluarga, ruang makan, juga tempat nonton TV anakku juga di situ ya. Jadi makanya dapurku itu selalu aku usahakan bersih dan rapi lah ya Bunda, untuk versi aku sih gitu ya. Supaya supaya anak-anakku juga nyaman di sini gitu ya kan. Karena kami aktivitasnya kebanyakan memang di ruangan ini Bunda gitu. Di sini sejuk di dapur ini gitu. Ukuran nyaman buat aku itu bukan harus rumah yang mewah ya Bunda. Rumah yang sederhana pun apabila kita bersihkan, kita tata dengan rapi juga jadi nyaman kita tinggal di dalamnya Bunda. Jadi nggak harus mewah, kita sesuaikan dengan kondisi kehidupan kita ya kan Bun. Nah jadi yang penting kita tuh bersyukur. Aku sangat bersyukur alhamdulillah punya rumah yang sederhana tapi kami merasa bahagia tinggal di dalamnya. Amin ya alhamdulillah. Pokoknya rajin-rajin bersyukur aja ya kan Bun. Kita tugasnya kan pasti bersyukur lah. Saat kita bersyukur kita merasa bahagia, merasa plong gitu, dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kadang-kadang kan ada juga ya mungkin sebagian orang ini membandingkan, pokoknya membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu menyiksa menurut aku Bunda. Jadi lebih bagus kita menjalani kehidupan kita masing-masing sesuai porsi dan versi yang sudah Allah tetapkan di kehidupan kita ya kan. Masing-masing orang kan punya rezeki yang berbeda gitu. Mungkin si A rumahnya mewah, si B rumahnya biasa-biasa aja, tapi itu nggak masalah buat aku. Yang penting bagaimana kita bisa bersyukur, itu aja ya kan Bunda. Jadi syukur itu adalah kunci kebahagiaan hidup itu ya, bersyukur Bunda. Syukur dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Itu dengan ikhlas itu pastinya lebih lapang dada kita rasanya Bunda. Jadi kita tetap menjadi diri sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain gitu. Nah ini lanjut, aku tadi udah bagian area dapur yang sana, bagian area masak-masak itu udah siap. Sekarang aku bongkar taplaknya, cover mejanya sekarang aku ganti. Nah taplak mejaku juga nggak banyak ya Bunda, paling hanya beberapa helai aja gitu. Aku mau beli tapi udahlah, aku sekali lagi aku tetap bersyukur, ya udah adanya ini tetap aku pakai gitu. Walaupun di sudut hatiku aku juga mungkin ada keinginan ya, bukan mungkin, pastinya aku punya keinginan beli yang lebih bagus, lebih baik gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, rencana itu tinggal rencana. Udah aku pokoknya jalanin aja, aku nikmati aja apa yang ada di depanku gitu ya kan. Jadi nggak perlu harus bermewah-mewah, harus mengada-adakan uang gitu. Kalau memang kemampuan kita belum sampai ke situ, aku tidak mau memaksakan keadaan gitu supaya untuk seperti kelihatan mewah gitu ya. Jadi ya biarlah, walaupun ada yang bilang Bun kenapa kok itu aja gitu ya, nggak masalah ya, memang aku punyanya ini Bunda, jadi ya nggak masalah ya Bun, yang penting bersih rapi gitu ya. Jadi nggak harus bagus juga, nggak harus yang mahal juga gitu. Kalau kita menuruti keinginan, menuruti nafsu, hawa nafsu, itu pasti nggak ada habisnya. Karena setiap bulan itu pasti ada, setiap hari, setiap berganti bulan itu pasti ada model lagi yang keluar bagus dan bagus. Kita kalau menuruti hawa nafsu nggak pernah akan ada habisnya ya kan Bun. Jadi lebih baik kita memang bersyukur, mensyukuri apa yang ada di hidup kita, alhamdulillah ya kan, syukur aja. Bahkan ada juga orang yang masih mengontrak rumah sana kemari, itu aja mereka masih bersyukur, kenapa kita enggak kan gitu ya kan Bunda. Nah ini aku lanjutin bersih-bersihnya ya. Ini aku lap sekalian ganti covernya gitu. Aku sekalian ngelapi perabotannya gitu Bunda. Nggak tiap hari Bunda aku ngelap ininya gitu. Mungkin bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, pokoknya nggak setiap hari gitu ya. Jadi cerita mesin cuci ini juga udah lama Bunda, mungkin kalau nggak salah udah ada
10 tahunan gitu, lebih lah, lupa aku Bunda. Pokoknya di atas 10 tahun, tapi masih tetap awet ya Bunda. Karena ya itu tadi tergantung kita merawatnya ya kan Bun. Jadi awetnya sebuah barang itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan barang itu, gitu ya kan Bun. Sekarang lanjut ke videonya. Ini aku mau bersih-bersih di ruangan depan TV ini ya. Ini tempat anakku sebentar lagi nih pasti pada di sini nonton TV, karena di ruangan ini sejuk ya Bunda, dibandingkan di kamar mereka gitu. Mereka lebih senang di sini daripada di kamarnya gitu, karena kan mereka cuma 2 orangnya. Kalau liburan di sini pada ngumpul dia itu yang 2 orang itu Bunda. Nah demikianlah ya Bunda videoku kali ini. Jika ada salah-salah kata di videoku ini, dalam penyampaian di videoku ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih ya Bun udah sudi menonton dan mengklik video aku. Yang bagi teman-teman yang baru klik video aku, menemukan channel aku, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya, supaya aku bisa berkunjung kembali di channel bunda-bunda semua sebagai bentuk dukungan. Bagi teman-teman yang sudah menonton tapi tidak berkomentar juga aku ucapkan terima kasih, karena itu juga sudah salah satu bentuk dukungan buat aku. Karena tanpa dukungan teman-teman semua, videoku tidak ada artinya ya Bunda. Nah demikian ya Bun, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.